pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kita. Dalam ibadah pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengembangkan Kemurahan Hati. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang murah hati. Karena Tuhan berjanji orang yang murah hatinya, dia akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kemurahan hati? Secara sederhana, kemurahan hati artinya suka memberi tanpa pamrih, tidak pelit, tapi sebaliknya suka menolong orang lain yang ada di lingkungan kita. Murah hati merupakan cerminan dari kasih Allah yang tidak terbatas. Dalam bahasa Yunani, kata yang seringkali dihubungkan dengan murah hati adalah eleos atau belas kasihan. Kata yang lain adalah karis atau anugerah. Pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian itu bukan karena kebaikan si penerima, tetapi semata-mata karena kebaikan sang pemberi. Saudara, eleos bukan hanya menunjukkan perasaan hati, feeling. Aduh kasihan ya, orang itu miskin banget, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, eleos merupakan sebuah tindakan yang nyata. Kalau ada orang yang kita lihat kelaparan dan dia minta pertolongan, tolong Pak, tolong Bu, saya udah 3 hari tidak makan. Apa yang kita harus lakukan? Apa kita bawa Alkitab dan berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Pingsan tuh orang, saudara. Karena khotbah kita yang paling baik adalah mari masuk rumah, makan semua yang ada di meja makan, kecuali sendok, piring dan garpunya. Bukankah itu lebih menjawab kebutuhan? 1 Yohanes 3:18 mencatat, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Mesti ada wujud nyatanya, bukan hanya feeling, perasaan di hati, tapi mesti ada tindakan. Nah, mengapa kita harus murah hati? Yang pertama karena kalau kita murah hati, kita meneladani karakter Allah. Dengan kata lain, kita mesti murah hati karena Bapak kita juga murah hati. Kan anak Tuhan mesti seperti bapaknya. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya murah hati, anaknya juga harus murah hati. Lah Bapak sorgawi murah hati, generous, kita pelitnya luar biasa. Bukan anaknya Tuhan, mungkin tetangganya anak Tuhan. Makanya saudara, Alkitab berkata Allah memberikan atau menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan bagi orang jahat. Allah mengirimkan hujan bagi orang benar dan bagi orang tidak benar. Semuanya mengalami berkat. Dan terutama Tuhan memberikan berkat terbesar, keselamatan bagi orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Ada anugerah umum, matahari untuk semua orang, hujan untuk semua orang. Tapi ada anugerah khusus yang hanya bisa diterima bagi orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini adalah tanda kemurahan hati yang luar biasa yang harus kita tiru? Yang kedua, kita harus murah hati karena dengan demikian kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Waktu kita menolong orang lain, kita menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Ada sebuah keluarga mengadakan mesbah doa bersama di rumahnya. Satu hal yang baik yang harus dikembangkan. Lalu kemudian Bapak berdoa mengakhiri mesbah keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang kelaparan, yang miskin, yang tidak punya makanan. Kiranya Tuhan membukakan pintu berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus, amin.
Begitu selesai anaknya bilang, "Pak, boleh saya pinjam dompet papa?" "Loh, buat apa?" "Kan papa tadi berdoa supaya Tuhan memberkati orang-orang miskin. Kalau saya dikasih pinjam dompet papa dan saya kasih itu orang-orang miskin di lingkungan kita, maka doa kita langsung dijawab oleh Tuhan." Bapaknya bilang, "Bagian papa kan doa doang, bagian memberi bukan bagian papa." Nah, kadang-kadang saudara sekalian, kita hanya omon-omon saja, tapi tidak sungguh-sungguh melakukan. Pada Tuhan mau kita menjadi jawaban bagi keperluan banyak orang. Yang ketiga, mengapa kita harus murah hati? Karena dengan kemurahan hati kita mengumpulkan harta di sorga. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Mari baca bersama. "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." 21 baca keras. "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kalau kita suka menabur di ladang Tuhan, maka kita menabung harta di sorga. Makanya kita rindu ke sorga. Karena harta kita bukan di sini, harta kita di sorga tersebut. Saudara-saudara, ada yang bilang begini, di dunia kelihatannya orang kaya berjasa kepada orang miskin. Tetapi di dalam kekekalan sebetulnya orang miskin itulah yang berjasa bagi orang kaya. Karena kalau orang kaya itu memberi dengan tulus kepada orang miskin, sebetulnya orang kaya itu sedang menyimpan hartanya di sorga. Saudara, kita baru saja melihat beberapa waktu yang lalu kebakaran hebat yang melanda Los Angeles. Itu artis-artis kaya, orang yang rumahnya seperti istana, dalam sekejap habis semua, saudara-saudara. Bahkan asuransi kebakaran beberapa bulan sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengganti jika itu adalah force majeure seperti kebakaran besar. Sehingga banyak orang kehilangan segala-galanya. Apa yang sudah dibangun dalam puluhan tahun sekejap habis. Itulah yang bisa terjadi di dunia. Tapi kalau kita menyimpan harta di sorga, kekal abadi selama-lamanya. Kita lihat sekarang contoh Alkitab, teladan. Siapa saja orang yang murah hati. Yang pertama Abraham. Dia yang mengajak Lot keponakannya untuk pergi ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan. Tapi ketika ada persengketaan antara gembala Abraham dan gembala Lot, Abraham datang bilang, "Lot, jangan bertengkar, malu, kita kan saudara. Udah kamu pilih aja dulu, kamu ke kanan, aku yang kiri. Kamu ke kiri, aku yang kanan, aku sisanya. Kamu ambil deh yang kamu mau." Lihat saudara betapa murah hatinya dan tidak mempertahankan haknya sikap daripada Abraham. Tapi Lot ponakannya memang kurang ajar, saudara-saudara. Dia kan yang diajak sama omnya. Malah dia yang ambil. Dia ambil yang paling subur. Dan disisakannya yang tandus bagi Abraham. Tapi Abraham tidak marah. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ketika Lot tinggal di Sodom, Gomora. Memang subur, kaya. Tapi banyak orang jahat di sana. Dan satu kali mereka diserbu oleh pasukan raja-raja timur. Termasuk Lot dan keluarganya ditawan. Siapa yang nolongin? Abraham. Abraham mengerahkan ratusan anak buahnya untuk melepaskan Lot. Kadang-kadang kita dikerjain sama keluarga kita ya. Bagian kita diambil sama dia. Wah, kita jengkel dan sebagainya. Tapi karena kita orang Kristen, kita bilang ya udahlah, Tuhan tahu. Tuhan akan ganti. Oh baguslah. Tapi begitu kita dengar kemalangan dari keluarga kita yang ambil duit kita. Tuh anak Tuhan dilawan. Syukur. Nggak tahu Tuhan bela saya. Itu nggak rohani loh saudara sekalian. Karena kita menggunakan Tuhan untuk mentung orang lain. Beda banget sama Abraham. Abraham walaupun dilicikin sama keluarganya. Waktu keluarganya susah dia nggak nyukurin. Dia tolong. Itu sebabnya Bapa orang beriman adalah gelar yang Tuhan berikan kepada Abraham yang karakternya luar biasa. Kita juga mengenal kisah janda di Sarfat.
yang hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, dan itu makanan terakhir untuk dia dan anaknya pada musim kelaparan. Nabi Elia datang, berikan roti kepadaku. Ini persediaan terakhir. Tapi dia percaya kalau dia mengutamakan Tuhan melalui hambanya, berkat Tuhan dilimpahkan. Rotinya nggak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis, sampai musim kelaparan itu habis. Ada bukti dalam Alkitab, orang yang murah hati itu dilimpahi berkat yang di luar nalar, saudara. Siapa lagi teladan kerendahan hati? Tuhan Yesus tentunya. Dia memberi makan 5.000 orang, walaupun persediaan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini KKR tanpa tiket masuk dan disertai dengan konsumsi melimpah ruah. Karena Tuhan itu murah hatinya. Kalau Yesus suka ngajak makan, saudara juga perlu ngajak-ngajak makan teman. Begitu saudara ya. Ya banyak kali orang kalau sama temennya makan bareng selalu kelupaan. Aduh lupa gak bawa dompet. Tapi jadi modus terus-terusan saudara. Yesus gak seperti itu. Yesus murah hati kepada orang lain. Yang keempat, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, kata Paulus. Tapi waktu mereka mendengar jemaat Yerusalem mengalami masalah dan perlu bantuan dana, mereka mengumpulkan dana bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan waktu Paulus bilang, udahlah kamu miskin, udah buat kamu aja gak cukup. Jemaat ini mendesak, enggak, kami mau memberi karena kami tahu ini adalah kebenaran firman. Sehingga jemaat ini menjadi teladan bagi banyak jemaat yang lain. Jadi kita tahu bahwa pelit, kikir itu tidak menyukakan Tuhan. Orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Wow. Tapi orang yang murah hati itu menyukakan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, orang yang murah hati dia akan mendapatkan kemurahan. Nah, hal positif apa saja yang kita bisa dapatkan dari kemurahan hati? Yang pertama, kalau kita murah hati, itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sedangkan orang yang selalu menuntut tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia di dalam kehidupannya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, dengan segala yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh saudara. Dicatat dalam Kisah Para Rasul, penulisnya adalah Lukas. Kalau saya tanya sama saudara, apa perkataan Yesus yang tidak dicatat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi dicatat dalam Kisah Para Rasul? Jawabannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya heran juga kenapa tidak ditulis dalam Injil. Padahal pada waktu 5 roti 2 ikan diberikan oleh Tuhan, Matius nyatet, Markus nyatet, Lukas nyatet, Yohanes nyatet. Tapi begitu Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Lupa semua saudara sekalian untuk dicatat dalam Kisah Para Rasul. Kadang-kadang kita inginnya diberi daripada memberi. Padahal Yesus mengajarkan kalau kita bisa memberi kepada orang lain, kita berbahagia, kita bersuka cita. Saya kalau ulang tahun suka ngomong sama istri saya, belikan anak-anak mahasiswa sekolah teologi Kentucky Fried Chicken. Sekarang tambah Seminari Bethel Jakarta, ratusan orang saudara. Saya bilang suruh makan ayam Kentucky. Sayanya gak ikut makan saudara. Udah bosen makan ayam Kentucky. Tapi waktu saya melihat mereka makan. Kan banyak anak-anak dari daerah yang belum pernah makan ayam Kentucky Fried Chicken. Mereka makan, matanya merem melek. Aduh enak banget pak. Buat saya udah terbosan-bosan saudara sekalian. Dan saya menghayati perkataan terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena kita meneladani karakter Allah. Karena kita menjadi orang yang hatinya dirubah dari egois serakah menjadi hati yang berkemurahan. Itulah hati yang penuh kebahagiaan. Berikutnya, orang yang murah hati akan memiliki hubungan baik dengan sesama.
Sedangkan orang yang egois, serakah, tidak disukai orang. Ibu-ibu, boleh tanya, senang suami yang pelit atau murah hati? Oh, ibu-ibu, jaim banget ya. Bapak-bapak, senang istrinya murah hati atau pelit? Kan ada loh saudara sekalian yang kerja suami, yang pegang uang istri, tapi pegangnya kenceng banget. Sampai kalau pergi kemana-mana dijatain begitu saudara. Mam, saya kan ke gereja hari ini. Nih 20 ribu, hah 20 ribu? Ini kan buat kendaraan aja kurang, kolektanya mana? Udah Tuhan juga tahu hatimu katanya. Waduh berat banget nih punya istri pelit model begini. Tapi kalau kita punya pasangan yang generous, murah hati, bukan boros, foya-foya, nggak karuan loh saudara sekalian. Tapi murah hati, suka memikirkan orang lain, hidup kita bahagia, hubungan baik dengan orang lain. Saya mau tanya, lebih senang punya teman yang egois, yang serakah, atau punya teman yang murah hati? Murah hati. Kalau saudara tahu, lebih baik punya teman yang murah hati. Banyak atau sedikit orang yang murah hati itu? Sedikit. Maka jadilah orang yang murah hati. Nggak usah nunggu orang lain, teman saudara yang murah hati. Saudara mulai berlaku murah hati kepada mereka. Karena hubungan kita akan lebih baik dengan orang lain. Kita bangun relasi yang baik. Saya satu kali khotbah di sebuah perusahaan besar di Surabaya, saudara sekalian. Lalu setelah selesai, saya diajak bersama dengan istri makan di sebuah restoran yang bagus. Dia suami istri, saya suami istri. Makanlah kita saudara-saudara. Makanannya enak-enak, mewah. Setelah selesai, dia bilang sama pelayan, minta bilnya. Datanglah pelayan, Pak punya kredit card Anu dari bank Anu. Dia bilang, aduh saya nggak punya. Dia tanya istrinya, kamu punya nggak? Wah nggak punya juga, kenapa Mbak? Ada diskon 30%. Wah lumayan, sayang juga ya nggak punya kredit card itu. Istri saya tiba-tiba ngomong, saya punya, udah saya aja yang bayar, pakai kredit card saya. Itu mereka bilang, oh jangan, masa pendeta baru khotbah terus bayarin makan. Gak pernah saya ditraktir sama hamba Tuhan. Saya bilang gak apa-apa, kan gak pernah ditraktir sama hamba Tuhan. Kali ini ditraktir sama hamba Tuhan. Oh enggak mau pokoknya. Suaminya pokoknya tidak mau. Tapi istri itu biasanya perhitungan lebih ekonomis saudara. Jadi dia dengan bijaksana berkata begini, gini deh, ibu dulu yang bayar pakai kredit card, nanti kami bayar cashnya. Gimana? Ya udahlah pokoknya kita bayar dulu, saudara-saudara, jadi 30% tuh dapat. Haleluya. Dan dia bilang, bisa minta nomor akunnya, saya nggak bawa banyak uang cash. Saya nggak kasih, saudara sekalian. Saya bilang, udahlah makan nggak usah pikir-pikir. Sampai saya mau pulang, dia minta terus. Sampai saya udah balik ke Bandung, besoknya dia WA minta nomor account. Besoknya lagi WA lagi minta nomor account. Saya nggak kasih, saudara. Tapi karena berkali-kali akhirnya saya ngomong, sudahlah Pak dilupakan saja soal makan, saya juga tulus kok mentraktir. Tapi kalau Bapak ngotot mau memberi ini nih, gereja kita lagi membangun, nih nomor akunnya sekian, tapi terserah Bapak boleh kasih boleh tidak juga. Dia bilang oh ya udah ini saja. Dia besoknya transfer 50 juta saudara-saudara. Saya ditraktir. Saya bayarin cuma 1 juta lebih, dapat 50 juta. Berapa bulan kemudian gak ada hujan, gak ada angin. Dia transfer lagi untuk pembangunan, 500 juta. Haleluya. Makanya hidup ini jangan cuma mau ditraktir sama orang, saudara-saudara. Hubungan kita akan jadi lebih baik. Dan waktu saya ketemu lagi dengan dia di Surabaya, saya bilang, Pak, kapan saya bisa traktir Anda kembali? Saudara-saudara, kita itu dalam kehidupan tidak boleh saling memanfaatkan orang lain bagi kepentingan diri. Tapi kita tulus di dalam friendship, persahabatan. Apa yang kita punya, kita bisa beri kepada orang lain. Kadang-kadang ketika kita mengalami kesulitan, orang bisa menolong kita. Jadi ada balance, ada take and give. Dan hubungan kita akan jauh lebih
baik, jangan serakah, jangan egois dalam hidup ini. Pulang kebaktian yang jarang sekali nraktir orang lain. Engkau pernah mentraktir orang lain? Yang terakhir 1000 tahun yang lalu. Pulang kebaktian, pergi tuh banyak restoran di sekitar sini. Ajak teman saudara yang gak pernah saudara ajak, supaya mereka juga mengalami kebaikan hati Tuhan. Yang ketiga, kalau kita murah hati, maka kita menjadi saluran berkat Tuhan. Maksud saya, waktu kita jadi saluran berkat Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kita. Waktu kita memberkati orang lain, tulus nih saudara, bukan untuk mancing Tuhan. Tapi Tuhan janji, kalau kamu memberkati orang, aku berkati kamu juga. Maka kitanya akan diberkati. Sebaliknya, orang yang gak suka kasih berkat, dia membatasi berkat Allah bagi dirinya sendiri. Bahkan dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Waktu aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Waktu aku sakit kamu tidak mengunjungi aku. Waktu aku haus kamu tidak memberi aku minum. Enyahlah kamu, hai engkau pembuat kejahatan. Dapat hukuman saudara. Sedangkan orang yang murah hati, pada waktu aku lapar kamu memberi makan, haus kamu memberi aku minum. Terimalah kebahagiaan yang disediakan Bapa dari dunia belum dijadikan. Saudara-saudara, Amsal 22 ayat 9 bilang begini. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Siapa mau diberkati Tuhan? Suka memberi. Baca ayat ini bersama ya, dengan suara keras, masukkan dalam hati. 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mau diberkati? Suka memberi. Boleh ngomong kiri kanan? Mau diberkati? Suka memberi. Amin saudara. Saya itu ingat ya, papa saya kan dulu kerja secara umum. Mama saya juga ada pekerjaannya di Surabaya. Kemudian ada panggilan Tuhan yang berkali-kali ditolak, sampai akhirnya sakit, hampir mati, baru nyerah. Jadi pendeta di Tasikmalaya, gereja kecil saudara-saudara. Waktu itu masih zaman pemberontakan DITI. Jadi kita hidup sangat sederhana. Saya 4 bersaudara, kalau makan telur itu dikasih tepung, digede-gedein saudara, lalu dibagi 4. Untuk anak 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ada tamu dari luar kota, gak tahu gimana, papa mama saya itu suka ajak makan ke restoran. Setelah ajak makan di restoran, kemudian diajak jalan keliling di toko-toko, suruh beli baju, suruh beli sepatu dan yang lain, dibayarin. Setelah selesai kebaktian biasanya minggu malam, dikasih angpau, dikasih berkat. Satu kali saya protes, Pak, kita ini makan telur 1 dibagi 4, ini tamu yang kadang-kadang datang gak diundang kalau dikasih begitu. Saya protes saudara. Papa saya ngomong apa? Kamu tahu gak? Menjamu hamba Tuhan sama dengan menjamu malaikat. Papa yang nabur nanti kamu akan menuai. Saya gak ngerti saudara sekalian. Tapi setelah saya dewasa, saya sadar loh. Kalau Tuhan membuka pintu-pintu anugerah, pintu kesempatan bagi orang lain rasanya sulit kok. Saya nerima blessing, kemurahan dari Tuhan. Itu karena ada orang tua yang menabur. Berkat itu belum tentu langsung waktu kita nabur kita nuai sekarang. Tapi anak cucu kita bisa menuainya. Makanya kalau saudara menabur pelit, jahat dan sebagainya, kasihan anak cucu kita. Pikirkan bukan diri kita, tapi ada hukum tabur tuai. Sehingga kita harus selalu belajar menabur hal baik. Gak apa-apa kita gak terima pada masa hidup kita. Ada anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita sadar, jadi saluran berkat, nanti berkatnya limpah di dalam kehidupan kita. Dulu saudara-saudara, telur 1 dibagi 4. Sekarang tiap kali mau khotbah, saya makan telur dulu saudara sekalian. Karena Pak Edi selalu bawa telur di sana. Haleluya. Bukankah ini kelimpahan berkat dari Tuhan? Saya juga bersyukur karena jemaat di Bandung, di Jakarta, di Tasikmalaya yang sering saya putar pelayanan. Itu baik-baik. Kalau Natal banyak sekali yang kasih kirim kue. Sampai bingung makannya gimana.
Waktu Imlek kemarin juga banyak yang kirim kue dan manis-manis kan, supaya tahun ini menjadi tahun yang manis. Masalahnya saya harus jaga supaya tidak boleh banyak makan yang manis-manis. Karena kadar gula saya sudah mulai naik, saudara. Kemarin saya general check up di Pineng, sudah lama nggak ke sana, sebelum COVID baru kemarin datang lagi. Hati-hati Pak, kadar gulanya tolong diturunin. Mesti lebih banyak olahraga, makan sayur dan sebagainya. Tapi kalau jemaat kasih saya coba, saudara. Karena nanti saudara tanya lagi, Pak gimana kuenya, enak enggak? Masa saya bilang enak padahal nggak pernah makan. Jadi coba, tapi makan dikit ya. Bukan tidak menghormati, tapi kadar gula harus dijaga, begitu saudara. Dulu aduh rasanya ingin ini itu nggak ada berkat, sekarang ada berkat. Karena apa? Ada orang tua yang menabur. Saya juga memperhatikan orang-orang lain. Saya jadi ketua sinode, nggak terima gajinya saudara. Karena apa? Saya sudah terima honor dari gereja lokal secukupnya. Dan saya memvoluntirkan diri untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah. Kalau saya turun ke NTT, saya turun ke Papua dan sebagainya. Saya selalu minta istri, tolong siapkan amplop yang banyak, isi sekian ratus ribu setiap amplop. Nanti kalau saya lihat hamba Tuhan, saya tergerak, saya kasih saudara-saudara. Kalau jumlahnya harus lebih besar karena dia ada pelayanan yang baik, misalnya punya panti asuhan dan sebagainya, saya bilang minta nomor rekeningnya nanti saya transfer. Bukan saya ingin menonjolkan diri, tidak. Tapi saya mau bilang kemurahan hati harus dibangun, bukan omon-omon doang saudara. Kita juga harus minta hikmat dari Tuhan karena banyak orang ingin memanfaatkan. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Saudara-saudara, makanya kita itu belajar menaruh belas kasihan. Sehingga berkat itu datang. Nanti yang gak pernah terduga Tuhan akan berikan kepada saudara. Ada hadiah kejutan yang membuat kita kaget. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dalam rangka Imlek kemarin, sebelum Cap Gome, banyak orang kasih kue. Tapi satu kali kami terkejut, ada orang bukan antar kue, antar mobil baru, Alphard, saudara-saudara. Saya bilang, wow, ini buat saya. Iya. Tapi banyak orang pikir kalau pendeta dikasih mobil nanti dijual buat disumbangkan lagi ke gereja. Jadi ada pesan sponsor, harus dipakai ya Pak, gitu saudara-saudara. Saya percaya bahwa berkat Tuhan melimpah. Kita nggak pernah mikir kita melayani dengan tulus, tapi Tuhan bisa buka pintu berkat. Saya percaya bagi saudara pengusaha, kapan saya dapat Alphard? Nggak apa-apa, nggak usah mikir seperti itu. Tapi begitu saudara dapat order, begitu saudara dapat jalan yang terbuka, luar biasa. Pak Suito, gembala kita di Kelapa Gading Jakarta, bareng-bareng check up kemarin di Pineng. Lagi ngobrol-ngobrol dia bilang, puji Tuhan Pak. Kan dia sekarang jadi bendahara umum sinode, mikirin daerah-daerah kecil. Kalau ngobrol tuh, Pak gimana ya banyak pendeta kita ini miskin, sederhana. Gimana kita bisa tolong, gimana kita bisa tambah bantuan untuk mereka dan sebagainya. Gimana kita bisa pikirkan mereka, selalu mikirin orang-orang kecil. Dia bilang puji Tuhan Pak, Desember kemarin mau tutup tahun, dia kan pemborong saudara proyek-proyek yang besar. 5 tender, semuanya saya yang menang Pak. Itu luar biasa dan nilainya sudah bukan M, sudah T saudara-saudara. Saya percaya orang yang mikirin orang kecil, gimana ya supaya orang lain maju. Tuhan lihat ngangguk-ngangguk, bener nih hatinya luar biasa. Aku kasih berkat deh. Karena apa? Kalau dikasih berkat akan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang mau jadi saluran berkat bagi banyak orang? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Wujud kemurahan hati apa saja? Ada banyak. Misalnya memberi waktu untuk orang lain, mendengarkan mereka, menolong mereka. Memberi bantuan keuangan, menjadi orang tua asuh, menyantuni anak sekolah. Memberikan masyarakat miskin mungkin sembako,
Memberikan dukungan moral bagi rekan yang berduka. Mungkin dia tidak butuh uang saudara, tapi kalau saudara hadir, menemani, mendoakan, memberikan peneguhan, itu sangat menguatkan. Mengajari anak kita tentang kemurahan hati dan menjadi teladan baginya. Bukankah ini juga wujud generosity yang kita harus nampakkan di dalam keluarga dan keturunan kita. Mendukung pelayanan dan misi gereja dan lain-lain adalah bentuk daripada kemurahan hati. Bagian terakhir, kemurahan hati itu dibentuk oleh kebiasaan baik, good habits yang rutin dilakukan. Sehingga ini menjadi disiplin rohani dalam mengembalikan persepuluhan. Saya dari sejak 9 tahun diajar untuk mengembalikan persepuluhan. Anak-anak saya ajar dari 9 sampai atau 10 tahun, kembalikan persepuluhan. Dapat Rp1.000, Rp100 disisihkan untuk Tuhan. Bukan disisakan, disisihkan. Dan ini menjadi good habits, kebiasaan rohani. Bukankah tema kita tahun ini, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Dan mengembalikan persepuluhan saya lihat merupakan kebiasaan baik, bahkan kebiasaan rohani yang kita bisa lakukan, menyukakan hati Allah. Dan membuat kita juga diberkati oleh Tuhan. Walaupun bukan itu tujuan utama kita. Tujuan kita memberi untuk Tuhan karena kita mencintai Dia. Pada prinsipnya waktu kita punya disiplin rohani selalu menyisihkan 10%. Tuhan adalah pemilik segalanya, saya hanyalah pengelola, Dia owner, saya manajer. 100% milik Tuhan, tetapi 10% saya kembalikan kepada Tuhan. Dan 90% berkat Tuhan, saya harus mengelola dengan baik. Prinsipnya kita sadar semuanya dari Tuhan. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Saya nggak kasih perpuluhan sekarang. Saya selalu pikir pokoknya persembahan, persepuluhan atau apapun mesti lebih dari 10%. Kita hitung-hitungan sama Tuhan, lalu Tuhan hitung-hitungan sama kita. Kamu napas, bayar. Mati kita saudara sekalian. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan kita memberikan yang terbaik karena Dia yang kita kasihi. Karena kita cinta kepada Tuhan. Jadi ini merupakan disiplin rohani yang saya mau dorong kepada saudara. Supaya saudara melakukannya. Tingkap langit akan terbuka, berkat Allah dicurahkan. Saudara nggak mau, ya terserah. Karena ini pilihan hidup saudara. Ini bukan paksaan, tapi pilihan hidup. Saya mengalaminya. Saya bukan punya teori, tapi saya mempraktekkan itu sepanjang hidup saya. Dan saya melihat berkat Allah dicurahkan. Kenapa kita harus belajar punya disiplin, good habits, memberikan persepuluhan? Karena yang pertama itu diteladankan oleh Abraham. Alkitab mencatat Abraham adalah orang yang pertama mengembalikan persepuluhan. Setelah dia menang perang, dia bawa persepuluhan dan memberikannya kepada Melkisedek Raja Salem. Yang kedua, ini juga dilakukan oleh cucu Abraham namanya Yakub, Kejadian 28 ayat 22. Dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Yakub bilang, aku akan selalu memberikan persepuluhan kepadamu. Yang ketiga, diajarkan oleh Musa sebagai hukum Taurat. Karena dalam imamat dikatakan persepuluhan adalah milik Tuhan, persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan juga ditekankan oleh Yesus. Ada yang bilang Yesus tidak pernah ngomong soal persepuluhan. Itu ada di dalam perjanjian lama. Hukum Taurat. Siapa bilang? Coba lihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih adas manis jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Baca bersama. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang harus dilakukan itu apa? Persepuluhan. Yang tidak boleh diabaikan itu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi dua-duanya mesti bareng. Jangan kasih perpuluhan tapi nggak adil. Tapi jangan juga merasa adil tapi tidak mengembalikan perpuluhan. Yesus bilang yang satu harus wajib dilakukan, yang lain jangan diabaikan.
Sekarang di video, di YouTube itu kan banyak yang pro kontra. Kalau ada pendapat pro kontra, buat saya teladan Yesus gimana? Dibaptis itu mesti selam, percik, dikibar bendera atau diapain? Yesus gimana waktu dibaptis? Dia turun ke dalam air dan kemudian dia keluar dari dalam air. Yesus dibaptis dengan cara penyelaman. Simple aja, saya mengikuti apa yang menjadi teladan dari Yesus. Soal persepuluhan gimana? Yesus bilang yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saya ikuti Yesus, saya tidak ikuti pendapat ahli teologi, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Sebab dia tidak menyelamatkan saya. Yesus yang menyelamatkan saya. Saya ikut teladan Yesus. Kalau saudara, terserah saudara. Tapi saya mau mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus mengajarkan persepuluhan. Kan ada orang yang suka pakai ayat Alkitab ya. Seperti misalnya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Bahwa memberi itu harus dengan sukacita. Jadi kalau nggak sukacita, saya nggak usah memberi. Ini salah saudara. Yesus bilang yang satu wajib harus, yang lain jangan diabaikan. Begitu juga kalau kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini ayat benar bagus saudara. Jadi kalau memberi harus sukacita. Tapi ada orang bilang kalau saya nggak sukacita saya tidak memberi. Nggak ada ayatnya kan saudara. Tuhan bilang kalau kamu memberi, kan ini konteksnya soal memberi. Kalau kamu memberi, hatinya juga mesti sukacita. Bukan kalau hatinya nggak sukacita, jangan memberi. Orang kadang-kadang suka memelintirkan ayat, pada ayat itu tidak ngomong tentang hal tersebut. Seperti persepuluhan, harus mengembalikan perpuluhan, tapi keadilan, kebenaran, kasih jangan diabaikan dalam kehidupan. Ada yang bilang lagi, Paulus juga nggak pernah ngomong soal persepuluhan. Memang dia tidak pernah ngomong persepuluhan dalam tulisannya, tapi dia mengungkapkan hal itu. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, maksudnya para imam di perjanjian lama, mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Para imam perjanjian lama mendapatkan bagian dari persepuluhan. Itu maksud Paulus. Lalu dia bilang, sekarang dalam konteks perjanjian baru, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi jemaat mengembalikan persepuluhan supaya pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan bisa tercukupi untuk bisa memberikan makanan rohani kepada jemaat. Lalu pembandingnya apa? Yaitu kalau para imam menerima perpuluhan perjanjian lama, sekarang kita memberikan persepuluhan supaya pelayanan penginjilan, pelayanan rohani bisa dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Ini kan sama saudara konteksnya. Bahkan Ibrani dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama, dikatakan Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini di dunia manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Tapi di sana dia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maksudnya gini, yang terima perpuluhan di dunia kan manusia. Tapi pada hakikatnya waktu kita memberikan, yang terima Tuhan loh di dalam sorga. Nah ini semuanya dicatat di dalam firman sebagai disiplin rohani yang kita mau lakukan. Dan kalau kita berkemurahan dengan mengambil contoh, mengambil good habits ini, saya yakin pintu berkat akan terbuka dalam hidup saudara. Ayat yang terakhir, Galatia 3 ayat 24 sampai 26. Galatia 3 ayat 24 sampai 26. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ada orang bilang, saya nggak mau kasih perpuluhan karena itu adalah bagian dari hukum Taurat. Saya mau bilang, yang pertama mengembalikan perpuluhan adalah Abraham sebelum Taurat diberikan. Dan dasarnya karena kasih, dasarnya karena iman. Tapi memang kemudian dijadikan hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Tapi lihat, dalam konteks perjanjian baru, Galatia berkata
bahwa hukum Taurat adalah penuntun sampai kita berjumpa dengan Kristus. Kalau sudah ketemu Yesus, nggak usah lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena itu cuma tuntunan sampai kita ketemu dengan Kristus. Maksudnya apakah jika demikian kita sebagai orang Kristen tidak perlu mengembalikan persepuluhan? Saya menangkapnya begini, bahwa persepuluhan bukan lagi karena Taurat. Jadi kalau kita mengembalikan perpuluhan bukan karena taat kepada hukum Taurat. Karena kita juga bukan orang Yahudi kan saudara, yang katanya mentaati hukum Taurat dalam 3 bagian yang berbeda. Hukum moral untuk semua orang, hukum ibadah untuk orang Yahudi, hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari, hukum pemerintahan dan sebagainya. Itu dilakukan oleh orang Yahudi. Perpuluhan bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Kristus, pemilik hidup kita. Berapa persen milik Tuhan? 100%. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi saya, persepuluhan adalah penuntun. Standar minimal, patokan minimal. Gimana kita bisa bilang 100% untuk Tuhan, 10% aja kagak? Ini merupakan disiplin rohani. Good habits yang kita harus kembangkan. Dan paling bagus kalau kita mengembangkan dari sejak kita kecil, dari sejak kita muda. Sisihkan untuk Tuhan. Tingkap langit akan terbuka. Dan kita dijadikan oleh Tuhan orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.